Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin, nama aku Mei, panggil aja Mei. Aku di sini akan sharing tentang matematika diskrit bab logika. Kita langsung ke materi yuk. Pengertian logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang penalaran yang berhubungan dengan pembuktian validitas suatu argumen. Argumen yang berisi pernyataan-pernyataan harus dirubah menjadi bentuk logika untuk dapat dibuktikan validitasnya, valid atau tidaknya sesuatu argumen tersebut. Argumen sendiri berisi tentang premis dan kesimpulan, preposisi atau pernyataan semua berbentuk kalimat. Contoh-contoh argumen yang valid dan yang bisa dipakai adalah dari disjunctive syllogism, hypothetical syllogism, modus ponens, dan modus tollens. Contoh argumen dari premis 1, Doni melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum. Jody melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum. Johan melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum. Begitupun juga dengan Budi melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum. Kesimpulan dari premis 1 ini menyatakan bahwa semua orang yang melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Argumen ini termasuk dalam modus tollens. Nah, modus tollens sendiri nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Premis yang kedua, semua pencuri harus dihukum menurut hukum. Johan seorang pencuri. Maka konklusi yang kedua atau kesimpulan dari premis 2 ini menyatakan bahwa Johan harus dihukum menurut hukum sesuai dengan modus ponens. Modus ponens juga termasuk argumen-argumen yang dapat dikatakan valid yang nanti akan aku bahas. Proposisi. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Proposisi atau kalimat dalam argumen. Proposisi bisa berupa atom atau kalimat sederhana, kalimat kompleks, komposisi kalimat menggunakan operator logika. Kalimat sederhana bisa berupa simbol konstanta, yaitu true and false, T dan F. Jadi gak boleh kita menggunakan benar atau salah karena kita sudah ada simbol konstanta yaitu T dan F. Simbol variabel proposisi yaitu P, Q, R, P1, Q1. Literal adalah atom atau negasinya. Jika A dan B adalah proposisi, maka A dan B, A atau B, A implikasi B dan negasi A adalah proposisi. Operator logika. Operator ini disusun berdasarkan hierarki. Simbol. Nah, simbol ini dibaca negasi atau not atau tidak. Bentuk dari tidak. Simbol seperti V terbalik ini dibaca konjungsi and atau dan. Bentuk dari bla 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 dan bla bla bla. Simbol seperti V dibaca disjunksi atau or atau bentuk bla 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 atau bla bla bla. Simbol panah kanan dibaca implikasi, di mana ada bentuk jika bla 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 maka bla bla bla.
Simbol ini menunjukkan ekuivalensi atau bimplikasi, di mana ini bentuk jika hanya jika. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Contoh bentuk dari negasi adalah Rani tidak sedang bermain. Karena negasi merupakan bentuk dari tidak. Nah, Rani tidak sedang bermain tidak menunjukkan bahwa ini merupakan argumen negasi. Contoh bentuk V terbalik atau konjungsi di sini merupakan bentuk dan, yaitu Rani sedang bermain dan berada di taman. Dan di sini merupakan operator logika untuk menunjukkan bahwa argumen ini berbentuk konjungsi atau dan. Contoh seperti V besar yaitu merupakan bentuk atau. Di sini aku beri contoh Rani sedang bermain atau ia sedang makan. Atau di sini merupakan bentuk contoh dari disjunksi tersebut atau kita sebut saja atau. Nah, contoh berikutnya contoh implikasi, di mana merupakan bentuk jika bla 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 maka. Di sini contoh jika Rani sedang bermain, maka ia bahagia. Jika maka di sini menunjukkan kalimat ini merupakan implikasi. Contoh berikutnya yaitu ekuivalensi atau bimplikasi, yaitu merupakan bentuk jika hanya jika. Rani sedang bermain jika hanya jika ia pergi ke taman. Nah, argumen di sini termasuk ekuivalensi atau bimplikasi. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa ulangi video ini. Untuk selanjutnya, kita masuk ke tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan nilai kebenaran dari semua kemungkinan hasil kombinasi proposisi-proposisinya. Jumlah kemungkinan pada tabel kebenaran bila ada n variabel proposisi, maka tabel kebenarannya ada 2 pangkat n baris. Seperti contoh di tabel berikut, diketahui n2. N di sini yaitu merupakan P dan Q, maka didapat 2 pangkat N, 2 dimasukkan sebagai N, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitupun juga jika P, Q, R, maka N diketahui 3 dan dimasukkan 2 pangkat 3, jadi 8. Nah, untuk di sini aku akan berikan contoh P dan Q saja. Definisi untuk masing-masing penghubung atau operator sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel P, T, T, F, F. Nah, pasti kalian bingung. Kok ini T, T, F, F dan saminya T, F, T, F gitu. Karena ini sesuai pengisian tabel kebenaran, di mana 4 ini untuk menunjukkan kolomnya berisi 4 baris dan diisi dengan TF, yaitu merupakan simbol yang tadi aku sudah jelaskan. Nah, kalian bisa lihat di sini dan aku akan jelaskan gimana sih cara untuk mengisinya. Di sini diketahui 4, maka P diisi 4 dan itu harus urut. T 2 kali, F 2 kali. Untuk selanjutnya TF, TF. Kenapa TF, TF? Karena aturan untuk mengisi tabel kebenaran akan selalu berkurang 1, di mana bilangan tersebut merupakan pangkat dari baris yang sudah dicari tadi. Nah, untuk negasi, di sini diketahui T
T, F, F, Q, T, F, D, F. Untuk negasi P, untuk mencari negasi bisa kalian sebut dengan lawan kata kalau di bahasa Indonesia. Maka di sini hanya ada dua huruf saja, T dan F. Jadi, jika di sini T, maka kebalikannya yaitu F. Sedangkan F di sini kebalikannya juga T karena di sini hanya ada dua huruf saja. T, F di sini menunjukkan true and false. Nah, kalian bisa lihat di sini aku tuliskan T, maka menunjukkan bahwa itu benar. Dan jika negasi, maka lawan kata benar salah. Nah, dari sana kalau kalian masih bingung, pahami mulai awal ya. P dan Q yaitu T di mana bertemu T sama dengan T. Selain itu, maka F. Nah, seperti contoh ini. Di sini T bertemu T itu T karena merupakan P dan Q. Selain T bertemu T, maka F. Kalau kalian punya cara lain untuk menghafal sistem tersebut, kalian bisa gunakan ya. Nggak harus sama kayak aku. Nah, dimana T bertemu T itu selalu benar dan lainnya salah. Begitupun juga P atau Q, dimana F bertemu F itu F, yang lain T atau benar. Nah, seperti ini. Maka selain F bertemu F, maka hasilnya adalah T nilainya atau true. Untuk P implikasi Q, maka hanya T bertemu F yang nilainya F, selain itu nilainya T. Nah, seperti ini. Misalkan yang Q kalian misalkan ini R, maka sama saja. Pokoknya T bertemu dengan F, maka hasilnya F. Lainnya T bertemu F, maka hasilnya T atau true. Sedangkan biimplikasi ada dua kemungkinan yang bernilai T, yaitu T bertemu T dan F bertemu F. Dimana T bertemu T ataupun F bertemu F itu bernilai T atau true, yang lain salah atau false. Keterangan tabel negasi. Nah, aku tadi udah jelasin negasi atau disebut berlawanan dengan aslinya. Misalkan P seperti tadi aku jelaskan bernilai F, maka negasi P berupa T. Konjungsi atau dan, yaitu jika P dan Q keduanya bernilai benar, maka yang lain salah. Begitupun juga disjungsi, jika P dan Q bernilai salah atau F, maka yang lain bernilai benar atau true, T. Implikasi yaitu jika P bertemu Q, maka bernilai salah bila P benar dan Q salah, sedangkan kombinasi lainnya bernilai benar. Seperti yang aku jelaskan tadi, kalau kalian masih bingung dengan yang aku jelasin tadi, kalian bisa baca keterangan tabel di sini.
Contoh 1. Diketahui kalimat-kalimat yang sudah dalam bentuk simbol logika berikut di bawah ini. Buatlah tabel kebenarannya. Nah, aku di sini membahas yang D. Karena yang A, B, C kalian bisa coba sendiri karena mungkin itu lebih mudah. Maka aku jelaskan yang D. Diketahui negasi P dan negasi Q dan R atau Q dan R atau P dan R. Untuk mengerjakannya, diketahui nilai N di sini adalah 3. Dari mana 3? Yaitu P, Q, dan R. Maka 2 pangkat 3, 8. Maka di dalam kolom barisnya ada 8 baris yang tersedia. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris. Dan untuk mengerjakannya, maka aku tadi udah bilang, untuk mengerjakannya selalu berkelipatan 2 dan selalu berkurang 1 untuk ke samping, selalu berkurang dengan kelipatannya. Maka jika 8, maka dibagi 2, T 4, F juga 4. Untuk selanjutnya dibagi lagi, 4 dibagi 2, maka 22, T2, F2 diulang lagi. Selanjutnya juga sama, 2 dibagi 2, 1, maka per baris selalu TF, TF, TF. Negasi P, kenapa aku nulis negasi P dan negasi Q saja? Karena di sini tidak ada perintah atau anjuran mencari negasi R, maka kita tidak perlu untuk menuliskannya, hanya perlu negasi P dan negasi Q. Untuk mencari negasi P ataupun negasi Q, seperti yang aku sharing tadi, jika P diketahui T, maka negasinya F. Jika F, maka negasinya berupa T. Untuk yang lain, kalian bisa buktikan sendiri. Nah, negasi Q dan R. Negasi Q, F dan R. Di mana aturan jika P dan Q itu hanya T bertemu T saja yang bernilai T, maka yang lain F. Nah, di sini negasi Q bernilai F dan R berupa T. F bertemu T, maka F karena bukan T bertemu T. Beda dengan yang ini. T bertemu T, maka hasilnya T, yang lain F. Kalian bisa lanjut sendiri. Kenapa aku mengisi negasi Q dan R dulu? Karena yang di dalam kurung dalam soal tersebut merupakan negasi Q dan R. Untuk selanjutnya kita kerjakan yang dalam kurung semua. Yang sisi sebelah kiri, negasi P dan dalam kurung negasi Q dan R. Nah, kalian bisa cari. Untuk mengerjakannya juga masih sama kok, negasi P. Negasi P di sini diketahui F dan negasi Q dan R. Kita sudah cari bernilai F, maka negasi P di sini F, F bertemu F maka F karena aturan, dan di sini hanya T bertemu T yang bernilai T, lainnya F. Seperti ini. T bertemu T maka hasilnya T. Q dan R, P dan R
Kalian bisa cari dan buktikan sendiri. Contoh soal yang kedua merupakan argumen. Jadi kalian kalau masih bingung argumen yang aku jelasin tadi, kalian bisa lihat ini. Misal P adalah budi orang kaya, Q budi bersuka cita. Contoh negasi P dan Q yang A. Negasi P merupakan kebalikan dari budi orang kaya. Kalian bisa menulis budi orang miskin juga bisa, budi bukan orang kaya juga bisa. Terserah kalian. Asal bukan budi anak unta. Karena budi orang. Nah, kalian bisa tulis diketahui di sini P budi orang kaya, negasi P budi bukan orang kaya, Q budi bersuka cita, negasi Q budi berduka cita karena lawan kata dari bersuka cita maka berduka cita. Untuk cara pengerjaannya juga sama. Negasi P dan Q berarti budi bukan orang kaya dan di sini merupakan bentuk dari disjunksi sini, konjungsi. Dan ia bersuka cita. Juga untuk disjunksi di sini merupakan bentuk dari atau. Nah, cara soal berikutnya juga sama seperti ini. Ekuivalensi. Ekuivalen adalah bila ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari masing-masing kalimat penyusunnya, kalimat pada ruas kiri dan kalimat pada ruas kanan dengan notasi P sama dengan Q atau P berimplikasi Q. Maksud dari kalimat ekuivalen di sini yaitu bila ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai kebenaran yang sama persis, di mana tidak ada kebalikan dari nilai antara ruas kanan dan ruas kiri. Jadi kalau dibolak-balik itu juga bernilai sama. Contoh ekuivalen. Tentukan apakah pasangan bentuk logika P implikasi Q dengan negasi P atau Q ekuivalen. Nah, aku sudah jawab di sini. P T T F F, Q T F T F karena di sini hanya diketahui N hanya P dan Q, maka N sama dengan 2 pangkat 2 4. Nah, untuk P implikasi Q di mana P implikasi itu hanya T bertemu F bernilai F yang lain T. Sini sudah aku jawab. Nah, T bertemu F bernilai F yang lain bernilai T. Negasi P. Negasi P adalah lawan kata dari P, yaitu jika di sini bernilai T, maka negasinya berupa F. Begitupun sebaliknya. Negasi P atau Q atau kalian harus ingat atau berarti jika F bertemu F maka hasilnya F yang lain bernilai T. Nah, setelah kalian cari jawabannya, kalian akan terlihat hasilnya. Di sini P implikasi Q T F T T dengan negasi P atau Q T F T T. Nah, karena di sini sama persis, maka pasangan bentuk logika P implikasi Q dengan negasi P atau Q tersebut merupakan ekuivalen atau sama. Jadi, jika ini berada di sini, ini berada di sini, atau terbalik, sama aja nilainya. Di sini T, di sini F, di sini T, ini T.
Hukum-hukum ekuivalen logika. Hukum komutatif. P dan Q yaitu sama dengan Q dan P atau Q konjungsi P. Begitupun juga P atau Q merupakan konjungsi disjunksi dari Q disjunsi P. Asosiatif yaitu P atau Q atau R. Kalaupun dibalik juga sama, kalian masih ingat kan matematika hukum asosiatif, dimana yang bisa dikerjakan sama saja. Distributif yaitu sama dengan pengerjaan jika A dikali A dikalikan P plus Q, maka dijabarkan AP plus AQ. Juga sebaliknya. Hukum identitas. P dan T merupakan P jika P atau F merupakan P. Dari mana itu? Nah, kita buktikan. Di sini P atau Q di sini kita anggap sebagai F. Sedangkan F, kalau F bertemu F bernilai F, yang lain T, maka jika P atau F merupakan F karena nilainya F. Begitupun juga dan P dan T merupakan P, dimana kalau P atau Q T bertemu F maka nilainya T. Nilai dari sini maka nilai yang sama dengan nilai P yaitu T. Begitupun juga yang F. Yang P dan Q juga sama, dimana jika T bertemu T maka hasilnya T atau bernilai P. Di sini T maka di sini T. Kalau yang P di sini bernilai F, maka P dan Q atau P dan T jawabannya bernilai F karena sama dengan nilai P-nya. Sederhanakan bentuk logika berikut. Negasi kali negasi P dan Q dan P atau Q. Jawabnya yaitu kalian kalikan seperti hukum-hukum yang tadi, hukum De Morgan. Maka didapat negasi atau negasi ganda di sini, negasi ganda P atau negasi Q. Nah, di sini jika negasi P dan Q maka negasi P atau negasi Q. Begitupun juga negasi P atau Q yaitu bernilai negasi P dan negasi Q. Nah, maka kita sederhanakan lagi menjadi P, dimana sesuai hukum negasi ganda.
negasi ganda berbunyi bahwa jika ada negasi ganda P, maka bernilai P. Dan kita sederhanakan lagi. P atau negasi Q dan P atau Q. Maka ini merupakan hukum distributif. Di mana ada penjabaran, ada yang bernilai sama, di sini yang sama nilainya P, maka dikeluarkan. P nilainya sama, untuk Q sama, maka dikeluarkan juga. Maka didapat hasil P atau negasi Q dan Q. Negasi Q dan Q bernilai F karena itu sesuai aturan hukum negasi. Dan kalian ingat, P atau F hasilnya P, sesuai dengan hukum identitas yang baru saja aku share ke kalian. Untuk itu, thank you for watching. See you next time in the next video. Jangan lupa like, share, comment below. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.